kalau ada Yahudi lewat, takut Bu. Kenapa? Mak-maknya muslimah siap menghadapi tantangan. Kalau panjenengan salam saja sudah lemah, Yahudinya bilang, "Elah tak kepret kowe." Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Lutfi. Yang saya hormati Ibu Lutfi selaku Sohibul Bait beserta keluarga, Ketua Pengajian Suraya beserta pengurus, tim Badan Wakaf Al-Quran Malang beserta branch manajernya, branch manajer Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah dalam setiap tarikan nafas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pagi hari ini alhamdulillah kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Jadi kalau pada pagi hari ini diringankan kaki kita mendatangi majelis ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, ini semua merupakan kasih sayang Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Maka Allah mengingatkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la adidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, apa janji Allah? Pasti, Bu, enaknya di Islam ada kepastian. Pasti janji Allah, kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka ibu-ibu, monggo di dalam kehidupan kita jangan sampai lupa bersyukur. Kadang-kadang kita ini perempuan, ibu-ibu, ya, kadang-kadang tanpa sadar banyak gersuloh. Esok-esok wis mendung, ya. Cuciane wingi durung garing. Padahal mau mendung mau hujan itu dari Allah. Ya, kadang-kadang kita nggak nyadar. Mau pengajian kepala pusing lagi. Ya, alhamdulillah masih ngerasain pusing. Kalau nggak ngerasain pusing tiba-tiba stroke. Ya. Maka dalam keadaan apapun disyukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, tadi sudah diputarkan profil saya. Nama saya Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo. Ya. Saya bertolak dari Solo dari hari Senin kemarin. Solo, kemudian ke Gresik, Lamongan, Surabaya. Ya. Kemarin Surabaya 3 titik. Pagi ini di sini. Habis itu balik lagi ke Surabaya. Ya. Surabaya Sabtu, Ahad
di Madiun dan Ponorogo. Ya. Ahad malam pulang ke Solo, Senin pagi ke Jogja. Ya, 2 hari Jogja, pulang ke Solo, sehari langsung Semarang. Dalam rangka apa ibu-ibu? Bukan dolan, tapi sejak Ramadan saya bersafari dakwah dengan Badan Wakaf Al-Quran. Kami dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dalam rangka apa? Mengajak para jamaah untuk kita peduli terhadap saudara-saudara kita di daerah terpencil, terpelosok, terluar. Mereka ini nggak pernah diekspos di TV, tapi mereka itu rindu seperti panjenengan, menikmati indahnya pengajian, bisa membaca Al-Quran, bisa mendengarkan tausiah-tausiah, tapi keterbatasan tempat, ya, keterbatasan biaya itu membuat mereka tidak bisa seperti panjenengan pagi hari ini. Mereka yang ada di pedalaman Kalimantan, kalau pengen punya satu Al-Quran saja harus keluar uang 700.000. Bukan Al-Qurannya yang 700.000, biaya perjalanannya yang sekian itu. Kalau ekonomi mereka ekonomi menengah ke bawah, uang 700.000 hari gini pilih untuk beli beras. Maka bukan mereka yang ke kota beli Al-Quran, BWA lah yang hadir untuk mendistribusikan Al-Quran. Bedanya BWA dengan yang lain, BWA tidak hanya mendistribusikan, tidak hanya kirim, selesai. Tapi BWA juga menerjunkan para da'inya untuk membina di pedalaman-pedalaman. Kenapa? Ibu-ibu, kristenisasi itu seperti obat nyamuk zaman dulu. Kalau sekarang kan ibu tinggal semprot. Kalau zaman dulu obat nyamuknya obat nyamuk bakar. Yang saya tahu dulu capnya cap King Kong. Ya. Itu ibu kalau bakar dari tengah dulu apa dari pinggir dulu? Dari pinggir ke tengah. Begitu juga di Malang ini, kristenisasinya mulai dari selatan, utara, sampai dikenal istilah segitiga bermuda Malang. Lawang, pemurtadannya luar biasa. Saya punya kenalan, beliau ustadz di daerah Lawang sana, mau ngadakan pengajian saja susah banget. Ya. Beliau sudah berkali-kali kepengen ngundang saya. Ya. Bayangkan mau ngadakan pengajian aja harus izin RT RW, yang RT RW-nya orang Kristen. Ya. Ini, jadi sudah bertahun-tahun namanya Batu. Ya, saya itu pendalaman Alkitab di I3, Institut Injil Indonesia, I3 Batu di Masjid Jago itu. Dari saya kelas 1 SMP, saya umur 13 tahun, tahun 75. Ya. Itu kristenisasi di sana sudah berjalan. Ya. I3 yang tadinya kecil, kemudian jadi besar. Kenapa? Bisa beli tanah di sekitarnya yang tadinya orang Islam kemudian dimurtadkan. Ya. Nah, saudara-saudara kita yang di pedalaman itu terancam akidahnya. Karena apa?
Misionari di Indonesia itu sudah berkiprah dari puluhan tahun yang lalu. Zaman Belanda ada yang namanya sending, ya, itu sudah ke pelosok-pelosok, bawa beras, bawa susu, bawa obat, bawa Alkitab dalam bahasa daerah, ya. Bahasa Batak, bahasa Bali, bahasa Ambon dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya dana, sehingga mereka mudah melakukan itu. Dari mana dananya? Nah ini ibu-ibu, orang Kristen itu taat dengan perpuluhan. 10% atau 1/10 dari penghasilannya itu disetor ke gereja setiap bulan. Saya tahun 2007 kalau nggak salah, saya ceramah di Jepara. Orang kaya kedua di Jepara itu orang Kristen. Setoran perpuluhan ke gerejanya setiap bulan ketika itu tahun 2007 50 juta. Lah kita 2,5% setahun pisan tidak dipasang ke spanduk. Kotak infak kita itu masih banyak loh ya, yang isinya sama dengan kotak, yang nyiseni sama dengan kotak WC umum 2.000. Ya. Padahal bermuamalah sama Allah itu nggak ada ruginya. Orang Kristen itu yakin dengan janji Tuhan di dalam Alkitab, ya. Persembahkan pada Tuhanmu, maka kebun anggurmu akan berbuah lebat. Itu lah kita. Janji Allah luar biasa. Barang siapa menolong agama Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, Allah akan menolongnya. Tidak hanya menolong, meneguhkan kedudukannya. Saya sudah membuktikan. Saya tahun 2003 ibu-ibu, ketika umur keislaman saya 4 tahun, ibu saya tanya, kamu nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Kenapa nekat Islam? Karena saya sudah menemukan apa yang saya cari mulai umur 13 tahun. Ketika saya mendalami Alkitab, saya umur 13 tahun mulai mendalami Alkitab. Ketika ibu saya bilang rajin ke gereja supaya besok masuk surga, saya membaca di Alkitab bahwa tidak ada perintah hari Minggu ke gereja. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8, firman Tuhan, dan itu salah satu 10 di antara 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu bahasa Italinya Sabato, basa Jawa Setu, basa Indonesia Sabtu. Tuhan nyuruh Sabtu. Lah saya ke gereja Minggu, mulai tanda tanya besar. Mungkinkah saya masuk surga? Ibu saya bilang rajin baca Alkitab supaya besok masuk surga. Ibu saya punya cita-cita sekeluarga masuk surga. Padahal nggak ada ayatnya, Bu. Yang punya ayatnya kita orang Islam. Quran surat 52, surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti anak cucu mereka di dalam keimanannya. Apa janji Allah? Kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka di surga. Janji Allah, orang Kristen bilang ya dan amin. Pasti janji Allah itu.
Ibu saya bilang rajin baca Alkitab biar besok masuk surga. Saya cari ayatnya, suruh baca Alkitab biar masuk surga. Zong, gak ada. Setelah saya masuk Islam dan saya belajar, ya, saya belajar ibu, saya ikut kajian. Ya. Ternyata yang punya ayatnya membaca itu kita. Dan itu surat yang pertama yang diturunkan Allah kepada kita. Surat apa bu? Kok surat Iqra bu? Sampai pet lain loh bu. Kok surat Iqra itu? Quran surat Al-Alaq. Saking terpesonanya sampai surat Iqra. Ya. Surat Al-Alaq ayat 1 itu Iqra. Bacalah, tapi tidak sekedar membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka lagunya Tombo Ati, ya, saya nyanyi sedikit ya Bu ya. Tombo ati ana 5 perkarane sing sepisan maca Quran sak maknane. Itu dulu itu. Nah sekarang tombo ati ana 5 perkarane sing sepisan maca WhatsApp sak ngantuke saya. Penjenengan enggak kan? Enggak beda. Iya, enggak beda, sama saja. Ini loh Bu, bukan pinternya, liciknya musuh Islam menjauhkan kita dari Al-Quran. Ya, kita dijauhkan dari Al-Quran, kita nggak terasa. Kalau di Palestina, bom, anak-anak kecil ada yang kena bom, ya tangannya putus, ada yang dioperasi tanpa obat bius loh Bu. Tapi nggak merasakan sakit. Kenapa? Melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya, merinding saya. Di sana mereka begitu, ya, hebatnya dalam mempertahankan Al-Quran. Di Indonesia kita nggak dibom seperti di Palestina. Kita pegang senjata bom bunuh akidah kalau kita salah menggunakan. Bahkan kita jadi pendusta. Siapa yang kita dustai? Allah. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, itu salah satu doa iftitah kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah ayatnya. Tapi kata anak muda, hidupku, matiku hanyalah untukmu sayangku. Kola segalanya bagiku maihane ayang beb. Ini loh Bu. Ya. Kita tuh banyak yang jadi pendusta, yang kita dustai Allah nggak terasa. Ya. Kita dijauhkan dari Al-Quran tanpa kita terasa. Ya. Jadi saya mencari ayatnya, membaca Alkitab biar besok masuk surga. Nggak ada. Padahal saya pengen masuk surga. Tuhan nyuruh Sabtu saya ke gereja Minggu, nggak ada ayatnya membaca. Ya, ibu saya bilang suruh rajin membaca Alkitab supaya besok masuk surga. Ya, setiap hari Minggu ibu saya bilang ke gereja. Ya, rajin ke gereja supaya masuk surga. Ya, bingung saya kok ke gereja. Saya ke gereja Minggu, Tuhan suruh Sabtu. Bingung lagi kalau Pak Pendeta berdoa Bu. Ya Allah Bapa
yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ki njaluk rupake apa ora anake ta ya. Bingung saya. 10 perintah Allah, perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Kan sama dengan kita la ilaha illallah. Tapi kenapa saya harus mengimani Allah Bapa, Putra, Roh Kudus? Yang mana ya yang saya sembah? Bingung. Wenak wong Islam, Bu. Ning oke wong Islam sak penake dhewe. Ini loh. Bingung saya. Natal kayak gini, Bu. Tadi malam ketika saya menuju penginapan, ya. Saya lupa itu di daerah jalan Semeru apa saya lupa tadi malam. Itu jam 11 malam masih pada persiapan Natal loh, Bu. Latihan, entah latihan drama, entah latihan musik. Mereka masih latihan persiapan Natal, betul gempita, Bu. Pohon Natal dipasang, ya, di mana-mana. Ya, mereka sukacitalah besar, ya. Juru selamat datang ke dunia. Nah, saya ikut Natal itu saya bingung. Dan tidak ada di dalam Alkitab itu satu kata Natal aja nggak ada loh, Bu. Kata Natalnya nggak ada, Bu. Yang ada saya tidak masuk Islam. Yesus yang dirayakan kelahirannya itu tidak pernah Natalan itu, Bu. Yesus itu ada di dunia sampai sekitar tahun 30-33 Masehi. Natal itu baru ya ditetapkan oleh Paus Liberius tahun 325 Masehi. Jadi nggak ada di Alkitab itu. Nah, saya bingung. Ya. Saya Natalan itu bagaimana? Ikut siapa? Ya. Justru yang ada di Alkitab, di kitab Lukas itu, Yesus yang orang Tuhan, menurut orang Kristen, lahirnya di kandang wedhus. Lah saya lahir di rumah sakit. Lah kok Tuhanku lahirnya di kandang domba? Mesakno to, Bu? Mesake mboten? Mesakno. Ya. Saya 2014 ya 2014 saya diumrohkan sama jemaah dari Madiun. Ya. Umrohnya VIP, ya. Kita ke Yerusalem, ke Aqsa. Nah, di penerbangan sebelah saya itu duduk ibu-ibu pakai celana pendek gitu. Dia tanya saya, ibu mau rombongan umroh toh? Iya. Nah, ibu mau kemana? Kalau orang Islam umroh, kami juga. Lo mau kemana? Ya, kami mau ke Yerusalem. Bayarnya berapa, Bu, kalau ke Yerusalem? 40 juta. Ngapain sampai Yerusalem, Bu? Ya lihat kandang domba. Astagfirullah, Bu. Lihat kandang domba aja kok bayarnya 40 juta. Mbok ya di Solo apa di desa-desa itu banyak kandang wedhus, Bu. Dia diam saja. Ya. Saya bilang, ya kalau kandang dombanya zaman Yesus ya sekarang udah rusak, Bu, mungkin udah nggak ada. Saya bilang gitu. Diam aja. Tapi saya tidak bilang kalau saya mantan kafir. Ya. Nah, kalau saya manusia dilahirkan sama ibu saya manusia, podo menungsane to. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, mosok lahirnya saka menungso, serat dari alat kelamin perempuan yang kadang najis. Ketika saya tanya Pak Pendeta, Tuhan itu kan maha suci. Iya. Mosok yang maha suci keluar dari kelamin perempuan yang najis? Mungkinkah? Pak Pendeta bilang, kamu tahu telur ayam? Tahu. Keluarnya dari mana? Pantat ayam. Pantat ayam itu kotor enggak? Kotor.
Waktu kamu makan telur mikir pantat ayam enggak? Ya enggak lah saya bilang. Nah begitu juga yang suci keluar dari yang kotor. Ya enggak bisa kalau saya bilang Tuhan dipadakin dok. Bingung Bu. Nah, saya bilang lagi sama Pak Pendeta, Tuhan itu maha besar. Iya. Manusia kecil, betul. Masuk yang besar keluar dari yang kecil. Mungkinkah gajah dilahirkan semut? Wah, Pak Pendeta marah. Otak kamu cuma sebesar kepala tanganmu. Jangan berusaha menguak rahasia Tuhan. Ya dan amin, terima. Nah, wong aku bingung apa nesu. Kalau sudah gitu saya dilapor ke ibu saya. Wah, sampai rumah cetoti, ketaki sama ibu saya. Wih, sini, ibu majelis gereja kayak tengok kayak. Sampai saya itu dikira kemasukan setan. Saya di I3 itu dimasukkan ruangan, para pendeta masuk, pegang kepala saya. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan yang ada di tubuhnya Dewi keluar. Lah wong kowe sing ra iso wangsulan kok aku mbok anggap labon setan. Iya Bu. Saya tanya Pak Pendeta, katanya pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mana ayatnya suruh jadi orang Kristen? Gak ada Bu. Kalau ada saya gak masuk Islam. Gak ada ayatnya suruh jadi orang Kristen, orang Katolik, gak ada. Saya SD, SMP, sekolah saya Katolik. Gak ada. Orang tua saya Kristen Protestan, orang tua angkat saya tokoh Katolik. Gak ada ayatnya. Jadi nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, mohon maaf. Jangan pernah menyamakan Islam dengan agama lain. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama masuk surga. Salah Bu. Saya sudah membuktikan. Mencari di Alkitab gak ketemu. Sampai Pak Pendeta marah dikiranya saya kemasukan setan. Kalau istilahnya orang Islam diruqyah. Ya wow, pendetanya berdoa berapi-api. Saya sampai pusing kepala saya dicekel di pendeta. Nah, tandanya setannya keluar Bu. Itu bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu menungso ora ngerti Bu. Saya saking wis kesel, wis mumet sirahku, saya pura-pura kemasukan bahasa roh. Kalau wong Jawa muni ndleming. Apa? Puji Tuhan, haleluya. Kuasa kegelapan sudah keluar dari tubuhnya Dewi. Berarti nanti ku tak hapusi loh. Luar biasa Bu pengalaman saya. Gak ada juga perintah beragama Kristen. Lalu Tuhan itu nyuruh apa? Kristen enggak, Katolik enggak. Kebetulan ketika remaja saya punya pacar Hindu. Saya belajar Hindu juga. Tuhan juga enggak nyuruh Hindu. Lalu Tuhan nyuruh apa? Mulailah saya mencari agama apa yang bisa menghantarkan masuk surga. Saya mencari dan mencari mulai umur 13 tahun. Tanya sana, tanya sini, diskusi sana, diskusi sini. Tidak ada yang bisa memberi jawab. Kalau orang Islam jelas Bu yang disembah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu. Maka jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal ya Bu. Selamat Natal itu selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti kalau kita mengucapkan selamat Natal, tidak hanya ada Allah, tapi kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Berarti menduakan Allah.
Ibu diduakan mau Bu? Mbok mau? Nggak mau kan? Coba aja suami ibu, mah yuk enak-enak duduk yuk, tak jak rekreasi sambil kita makan-makan. Terus suaminya ngendika gini, Bu, anaknya dhewe wis sukses kabeh, wis nikah, wis duwe omah, wis duwe usaha, kita tinggal berdua menikmati. Wis awake dhewe ya wis haji, wis umroh, deposito kita banyak juga. Sementara di pojok sana itu ada janda. Ngene wis wah, kupingnya wis abang ya, keluar tanduknya. Baru suami bilang yang pojok kono janda. Sudah tanduknya keluar, siungnya keluar. Piye? Yen aku mau pengen rondo. Yo, kono. Tak tukoke lombok sak kilo tak raupi raimu. Coba aja. Ya, kita aja diduakan gak mau. Apalagi Allah. Kita itu ciptaan Allah. Kita ada karena Allah. Kita pakai fasilitasnya Allah. Besok kita meninggal pengen masuk surganya Allah. Lalu kita menduakan Allah hanya karena pakai woro tanggane sing Kristen. Karena yang Kristen ketika Idul Fitri ngasih parsel sirup marjan merah hijau, roti monde, gulaku, mie bimoli. Terus yang Kristen bilang sugeng riyadi nggih Bu, nyun ngapunten sedaya lepat. Wah, mulai kita bilang, wah sing Kristen ki toleransinya luar biasa. Lah, Natalan, Bu, saya tanggal 25 kebaktian di gereja, tanggal 26 saya ngadakan pesta Natal. Rawuh ya? Gimana jawabnya yuk? Ayo. Gimana jawabnya? Iya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Iya katanya. Kalau iya kan berarti ibu ikut pesta Natal. Ya, Bu Lutfi mantu. Ya loh. Kita datang. Itu kan berarti mengakui bahwa Bu Lutfi sudah mantu toh. Apa kita bilang, aku toko butuh mangan kok, karepe bumbu arep mantu apa ora butuh mangan. Apa begitu? Enggak kan? Kita datang itu berarti pernyataan kita setuju mengakui. Lah panjenengan teko Natalan, berarti setuju, Bu. Setuju. Nah, jawabnya gimana tak ajari, Bu? Ketika yang Kristen, Bu, tanggal 26 nanti ada pesta Natal di rumah saya loh ya. Oh iya, terima kasih undangannya. Monggo disekecake. Sopan toh? Lakum dinukum waliyatin. Itu kita sudah menjaga akidah kita. Kita sudah mengamankan perintahnya Allah. Kita sudah menolong agamanya Allah. Gak main-main, Bu. Ya. Saya tidak bilang wani apa ora, tapi saya bilang kudu wani, harus berani mengatakan. Ya, kenapa kita jadi objek pemurtatan? Karena kita nggak tegas. Akhirnya mereka punya peluang untuk memurtadkan. Jadi diberitahu ya Bu, putra putrinya, cucu-cucunya, jangan sampai ikut-ikut ringtone. Ya. We wish you Merry Christmas. Itu lagu Natal. Karena kemarin hari Senin malam saya nginep di pondok di Lamongan, ya. Itu pelayan toserbannya pondok Sunan Derajat. Itu waktu saya beli bedak, itu pelayannya yang laki pakai kopiah nyanyi dengan pedenya We wish you Merry Christmas. Oh, langsung saya bilang, Mas, wih lagu Natal loh yo. Ya. Maaf Bu, jangan minta maaf sama saya, mohon ampunlah sama Allah. Sekedar lagu bisa membawa kepada kekafiran.
Ya, maka putra putri wayah cucu tolong diberitahu, termasuk jingle bell itu juga lagu Natal. Ya, ingat, dalam bentuk apapun terlibat Natal, maka Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Dan saya itu ketika Natal, teman-teman saya Islam, ya, yang laki-laki, dilalah saya dulu waktu remaja, saya sekolah di kelas saya cantik sendiri. Dan saya sekolah saya STM, jurusannya listrik. Nah, di kelas saya cantik sendiri loh. Buat teman-teman saya Islam, waktu Natal yang laki-laki tak jak pesta Natal, Bu. Padahal pesta Natal ada babinya. Saya bilang coba sedikit. Yang muntah berarti haram. Kalau nggak muntah berarti halal. Nggak muntah, Bu, kebablasan. Malah kan disediani bir segala macam tambah enak. Ini loh, Bu, akibatnya kalau tidak paham Al-Quran, tidak bisa membedakan yang hak batil, halal, haram, iman, kafir. Termasuk ketika tahun baru Masehi, saya pesta makan anjing. Teman-teman saya Islam takjak mangan iwak asu. Saya bilang go obat gatal. Untuk obat gatal, yang gatal mulutnya geragas. Teman-teman saya Islam ya ikut makan. Bahkan tahun 85 saya memurtadkan ketua pengajian, Bu. Nggak main-main loh, Bu, ketua pengajian loh yang saya murtadkan. Ya. Sudah ketua pengajian, dia aktivis mahasiswa Islam. Padahal saya sedang galau dengan agama saya, tapi saya bisa memurtadkan yang Islam. Kenapa? Karena yang Islam bisa baca Al-Quran, tapi tidak mau memahami Al-Quran. Saya mencari dan tidak ada teman saya yang Islam itu yang mendakwai saya. Justru teman-teman saya Islam itu tak pernah terkena gereja itu gelem. Gak ada yang mendakwai. Kalau mau saya ajak bicara agama, teman saya sudah bilang, alah pinter kowe gitu. Gak ada. Akhirnya saya mencari. Semakin lama saya semakin tidak pernah ke gereja. Karena semakin galau, semakin baca Alkitab, semakin galau. Saya gak pernah ke gereja. Dilalah saya mimpi, ketika itu saya sakit, saya mimpi mati. Saya seperti melihat tubuh saya dimasukkan peti, sudah didandani. Ketika petinya mau ditutup, saya bilang jangan ditutup dulu. Saya sadar dari tidur saya, kemudian saya berpikir, kalau saya tadi mati beneran, lalu kemana saya ini? Kristen saya sudah nggak pernah ke gereja, saya sudah galau dengan ajaran Kristen, Katolik enggak, Hindu enggak, Islam enggak. Maka saya berniat untuk menguatkan kembali iman Kristen saya pergi ke toko buku Kristen. Aneh tapi nyata, di toko buku Kristen justru saya ketemu buku Islam. Judulnya apa? Akhlak Islam. Kalau tadi saya matur masalah salam, di sini ada, Ibu. Termasuk ketika mendatangi majelis taklim. Ketika ada orang bicara, kita nggak boleh bicara sendiri. Itu ada di sini. Dan setelah saya membaca buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Kemudian saya diskusi dengan seorang ustadzah, saya Kristen. Saya sudah mencari perintah beragama Kristen mulai umur 13 tahun. Sekarang umur saya 37 tahun, berarti 24 tahun saya mencari. Saya tidak menemukan. Ada nggak perintah beragama Islam di dalam Al-Quran? Kalau ada, saya mau masuk Islam. Saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Pantesan saya cari di Alkitab nggak ketemu. Saya kemudian tanya, saya ini Kristen terus bagaimana? Dijawab dari Quran surat Ali Imran ayat 85.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Selain Islam, sekaya apapun, sebaik apapun, sepintar apapun, tidak akan masuk surga karena ditolak Allah. Karena selain Islam bukan milik Allah. Maka jangan pernah menyamakan Islam dengan agama lain. Maka dikatakan di akhirat termasuk orang rugi, nggak bakalan masuk surga. Berarti yang dapat jaminan surga itu kebayang Islam. Maka Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya akhirnya Februari 99 saya masuk Islam dan ujiannya luar biasa. Dari tahun 2001 terus Allah menguji saya. 2003 Allah menguji saya dengan harta. Ibu saya bilang nekat Islam atau balik Kristen. Saya bilang nekat Islam. Kalau nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir. Saya lahir 13 Oktober tahun 62. Di total sampai Agustus 2003, dan harus saya kembalikan selain air susu ibu. Karena saya sudah menemukan jalan ke surga, sudah menemukan jaminan dari Allah bahwa yang masuk surga itu hanya Islam, maka saya kembalikan harta orang tua saya. Apalah artinya harta dunia dibanding dengan kenikmatan surga. Dan janji Allah ditepati ibu. Menolong agamanya Allah, Allah menolongnya. Dengan apa menolong? Meneguhkan keimanan keislaman. 2003 saya habis sama soal. Habis. 2007 ada ahniat minjemin saya uang 200 juta, suruh bikin rumah, suruh beli mobil. Belum saya cicil lunas, beliau yang minjemin saya diam-diam melunaskan. Saya kalau lihat rumah saya sekarang nangis. Nggak bakalan saya punya rumah seperti sekarang. Dan ternyata janji Allah ditepati. 2004 resmi saya tidak lagi diakui keluarga saya. Sampai meninggal, mbah saya dari pihak ibu saya sudah tidak mengakui saya sebagai cucu. Oleh orang tua saya tidak diakui anak. Ibu saya sudah bilang, ibu tidak bisa menerima keislaman. Sampai kapan? Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh Pak De Bude Om Tante saya tidak diakui ponaan. Oleh anak kandung saya satu-satunya dari pernikahan saya pertama, saya tidak diakui ibu. Saya sudah 20 tahun ibu. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suara anak saya, sudah 20 tahun tidak mendengar. Terakhir saya mendengar malam 27 Ramadan tahun 2004, anak saya tanya, Mama, kenapa Mama nekat Islam padahal harta Mama sudah habis? Apa hebatnya Islam? Saya bilang, nak, satu-satunya jalan menuju ke surga setelah Mama cari itu hanya Islam. Apa kata anak saya? Sekarang nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, pilih anak atau agama. Karena saya sudah menemukan kebenaran Islam. Ketika itu Allah menguji saya siapa yang nomor satu. Saya sudah berani mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah yang nomor satu. Ketika anak saya tanya berat anak apa berat agama, saya katakan berat agama. Apa kata anak saya? Kalau berat agama, mulai detik ini di antara kita sudah tidak ada apa-apa. Kamu bukan anak, kamu bukan ibuku, dan aku bukan anaknya. Dan yang menyakitkan buat saya, anak saya bilang, selamat ya untuk ibu. Dia tidak lagi menyebut saya mama,
Tapi dia katakan selamat ya untuk Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati atas agamanya yang baru. Saya sekarang nggak tahu anak saya di mana. Lost contact Ibu. Betapa beruntungnya panjenengan diberi keluarga yang sudah Islam. Maka Allah memberi tugas, kewajiban di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Ibu sudah menjaga diri. Lalu bagaimana menjaga keluarga? Menjaganya dari api neraka. Padahal sekarang ini nyuruh anak sholat itu susah. Maka mendekatlah pada Allah. Bergantunglah pada Allah. Mohonlah kepada Allah agar keluarga panjenengan, keluarga kita semua ya, bisa reuni di surga nanti. Kalau saya diuji harta, diuji keluarga, bahkan diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya kuat. Bukan karena saya hebat, tapi dialah Allah yang menciptakan saya yang hebat, yang memberikan kesempatan saya untuk mempelajari Al-Quran sehingga saya kuat. Tapi kasihan saudara kita di pedalaman. Waktu saya ke Ternate, selama di sana ada mu'alaf yang sudah 30 tahun. Jadi mu'alaf tapi belum bisa sholat karena gak ada yang ngajari, gak punya Al-Quran. Karena mereka tinggal di pulau terpencil. Ketika kami meresmikan mu'alaf center, mereka kita undang, mereka harus naik, ibu-ibu harus naik sampan dayung Bu, 6 jam. Betapa enaknya penjenengan di sini. Oleh sebab itu ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya mengajak penjenengan, yuk syukuri nikmat yang diberikan Allah ini dengan cara menolong agama Allah. Saat ini saudara-saudara kita di pedalaman membutuhkan Al-Quran. BWA akan mengirimkan Al-Quran ke Kalimantan Selatan di bulan Desember dan ke Papua di bulan Februari. Papua butuh 200.000 Al-Quran, 50 buku Iqra. Kalau bukan kita, siapa yang akan menolong mereka? Mari Ibu, sekecil apapun kita punya kontribusi untuk Islam, agar Allah menolong di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi ujian-ujian Allah. Sebagaimana janji Allah, yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kalau para misionari bisa datang ke pulau-pulau terpencil, mereka punya kapal, mereka punya helikopter, mereka punya pesawat, mereka punya beras dan lain sebagainya. Mereka punya Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah. Ya, alhamdulillah. BBA tanggal 21 November kemarin sudah meluncurkan kapal rumah sakit yang akan datang ke pulau-pulau terpencil untuk misi kesehatan sekaligus pembentengan akidah. Monggo ibu-ibu yang mau berperan, berwakaf Al-Quran maupun berwakaf untuk kapal dakwah ini, kesempatan. Harta dunia tidak kita bawa mati, yang kita bawa amal jariyah. Monggo bisa dilihat bagaimana kiprah dari para dai, bagaimana kiprah Badan Wakaf Al-Quran di dalam mendistribusikan Al-Quran ke pedalaman, mendistribusikan Al-Quran. Begitu juga tim yang di lapangan, ya, harus bergelut dengan pohon-pohon di atas sungai, bahkan ada yang terperosok ke jurang. Gimana kalau kita tukar nasib Ibu? Ibu-ibu ke pedalaman, biar ngerasain naik sampan gitu. Mereka biar kesini, ya, kerso Bu? Enggak. Kalau enggak ya udah, ibu-ibu tetap di sini, ya. Tapi kita wakili dengan Al-Quran kita yang menyapa mereka. Betapa bahagianya ketika mereka bisa membaca Al-Quran. Setiap huruf yang mereka baca, maka pahala itu akan mengalir dari panjenengan yang berwakaf Al-Quran. Bukan hanya mereka yang bisa membaca Al-Quran yang pahalanya mengalir ke panjenengan,
Ya. Satu Al-Quran ini nilainya 150.000. 150.000 itu bukan harga Al-Qurannya. Biaya pengadaan Al-Quran. Kalau yang Kristen mau nyetak Alkitab itu gampang. Mereka punya dana. Tadi perpuluhan. Kemudian Eropa menuju Islam. Ya, di beberapa tempat di Eropa gereja-gereja bangkrut karena yang ke gereja yang sudah tua-tua akhirnya meninggal dan gerejanya tinggal bangunan, gerejanya dijual. Uangnya dibawa kemana? Dikirim ke negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk apa? Untuk melakukan salah satunya kristenisasi. Mereka mencetak Alkitab dalam bahasa daerah, kemudian Alkitab untuk anak-anak dalam bentuk komik. Ya, mereka punya dana. Sementara kebutuhan Al-Quran di negara kita setiap tahun 5-6 juta. Pemerintah hanya bisa memenuhi 2 juta. Untuk itulah BWA hadir. Maka 150.000 meliputi biaya pengadaan Al-Quran, pengiriman, kemudian pendistribusian, dan membantu kehidupan para dai di pedalaman. Kalau pendeta digaji, Bu, adik saya sampai sekarang masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Digaji sama gereja, dikasih rumah, dikasih uang kesehatan dan lain sebagainya. Dai kita gak ada yang gaji. Dengan penjenengan berwakaf Al-Quran, penjenengan ikut membantu kehidupan para dai. Kita bayangkan, dai tadi membentengi akidah umat, kita membantu kehidupan para dai kita all out di dalam membentengi umat. Para dai kita punya anak-anaknya para dai kita sekolah di pondok-pondok pesantren, mereka hafal Al-Quran. Betapa pahala panjenengan jamaah majelis ini mengalir terus bahkan sampai panjenengan meninggal. Betapa kayanya panjenengan, deposito akhirat terus menerus masuk. Ketika panjenengan kayaknya sih saya wakaf 100 Al-Quran itu 15 juta, tapi menikmati pahalanya sampai nanti kita kembali kepada Allah. Maka jazakumullah khairan katsira kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah menitipkan Al-Quran ke BWA, ya. Tapi kalau mau menitipkan lagi ibu, monggo. Ya, kalau ada yang belum menitipkan dan tergerak hatinya, saya mau berwakaf 100 Al-Quran, saya mau berwakaf 50 Al-Quran. Alhamdulillah, seperti kemarin ketika saya di Lamongan, ya, alhamdulillah terkumpul 90 juta 600 Al-Quran. Dan ternyata setelah melihat ini, melihat tayangan tadi, masih banyak ibu-ibu yang saya mau wakaf, saya mau wakaf, saya mau wakaf lagi. Monggo ibu-ibu majelis taklim ini, ya.